Shalom. Biar semua kita boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih dan kebaikannya lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Meskipun banyak tantangan, meskipun ada pencobaan yang terjadi di seluruh dunia ini, ada persoalan yang terjadi di bangsa kita, di kota kita, mungkin di keluarga kita, tapi kita percaya bahwa hari ini Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita, ya. Hari ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, hari ini Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Jadi kasih Tuhan itu kepada setiap kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sedang terjadi, mungkin dalam persoalan hidup, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, satu bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kekuatan itu hanya dari Tuhan asalnya. Ya, kita mungkin punya segala sesuatu. Mungkin orang punya kekuatan, mungkin orang punya hal yang bisa dipakai. Mungkin orang berpikir mengandalkan kekuatan itu jauh lebih baik gitu ya daripada mengandalkan Tuhan. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa kekuatan yang kita miliki dalam hidup ini bisa kita temukan di dalam Yesus, ya. Jadi tema khotbah hari ini kuat di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita tetap memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Setiap orang pasti mengalami pencobaan. Tidak ada orang yang tidak mengalami persoalan dalam hidup ini. Bangsa ini, seluruh dunia mengalami persoalan. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perjuangannya, ada pencobaannya, ada pergumulan yang kita hadapi, ya. Kalau pencobaan masih diberikan, maka itu membuktikan bahwa Tuhan masih ingin kita mengalami proses dalam hidup ini. Itu artinya Tuhan ingin masih kita tetap hidup di dalam dunia ini. Orang yang tidak mengalami persoalan itu pasti berhenti sudah kehidupan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau masih ada perjuangan hari ini, berarti kita masih hidup. Kita harus masih bisa bekerja. Kita harus berjuang untuk iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, perjuangan kita kuat di dalam Tuhan itu akan membawa kita pada tujuan yang kekal, pada kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita berhenti dalam perjuangan hidup ini, maka kita tidak akan bisa move on. Kita tidak akan pernah bisa maju. Kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan, mencapai visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yang pertama di situ dikatakan berdirilah teguh. Kata berdiri ini punya pengertian berada dalam satu posisi terus menerus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Berada dalam satu posisi terus menerus. Berdiri teguh artinya apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan mau bahwa kita tak tergeserkan. Kita harus berdiri terus pada iman percaya kita. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam kehidupan kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan, maka satu yang kita lakukan, kita harus berdiri teguh. Kita harus berdiri terus menerus dalam hidup ini. Apapun, jangan pernah mau kalah dengan keadaan, jangan pernah mau kalah
alami. Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Ya, di dalam pencobaan itulah kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, kamu akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalan, sehingga kita bisa berkata bahwa ada pengalaman yang kita hidupi dalam mengiring Tuhan dalam hidup kita. Baik, yang punya pengertian yang kedua, berada dalam satu posisi yang tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita harus tenang. Berdiri teguh itu artinya kita harus tenang dalam segala situasi yang kita hadapi. Jangan kita gerasa gerusuk ya. Kalau kita lihat pengalaman yang kita baca di Alkitab, kenapa bangsa Israel berontak, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Mereka tidak tenang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka terpengaruh dengan cara pikir ketika ada di Mesir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menikmati kekuatan di dalam Tuhan dengan kita tetap tenang. Dengan tinggal tenang maka terdapat kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berikut, berada dalam satu posisi yang setia, berdiri teguh ya. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, maka yang kita harus lakukan, kita harus tetap setia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia hari-hari ini. Setia artinya bukan karena kita diberkati saja kita setia kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita dalam kondisi yang nyaman kita setia kepada Tuhan, kita rajin beribadah meskipun kita hanya menyaksikan live streaming, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita tetap harus setia datang kepada Tuhan. Anda tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Anda tahu bahwa hari ini kita harus beribadah kepada Tuhan meskipun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah. Minggu lalu berharap bahwa ketika kita beribadah seperti ketika kita beribadah di tempat ini. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, kita siapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Jadi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk baru bangun tidur kita langsung duduk gitu ya. Tidak salah, tapi kita harus menghadap Raja di atas segala raja, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus setia hari-hari ini mencari Tuhan. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara langsung, biasanya ada persekutuan di rumah-rumah, biasanya ada persekutuan kaum pria, kaum wanita. Tapi hari-hari ini kita hanya bisa menyaksikan live streaming di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berharapnya bahwa kita bisa membangun kesetiaan kita di keluarga kita. Kita bangun mesbah keluarga, kita bangun doa kita beribadah dengan sungguh-sungguh bahwa segala situasi yang terjadi itu dalam kendalinya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari-hari ini itu adalah pembelajaran bagi kehidupan kita, untuk kita setia mencari Tuhan, untuk kita setia datang kepada Tuhan, untuk kita setia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Punya pengertian berdiri teguh juga punya pengertian berada dalam satu posisi yang tabah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tabah itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bisa buat hati kita senang. Kita harus bisa menghadapi tanpa ada kesedihan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi orang yang tabah itu dia akan memperlihatkan situasi hati itu keluar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau hari-hari ini tetap bisa mengikuti, tetap bisa menghadapi situasi yang sedang terjadi. Apapun pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa datanglah kepada Tuhan. Tetaplah berdiri teguh di dalam iman kita, dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya ya. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang kita harus main-main dengan iman kekristenan kita. Kita santai dengan kekristenan kita. Justru di saat-saat inilah kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kita harus tetap tenang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Yesus Kristus itu ya, kuat di dalam Tuhan itu jangan goyah. Nah, jangan goyah ini punya pengertian dari bahasa aslinya, punya pengertian tidak dapat digerakkan atau tidak bergeser, berteguh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi iman yang harus kita bangun kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, maka kita jangan goyah dengan keadaan hidup ini ya. Jangan kita biarkan hati kita terpengaruh, jangan kita biarkan cara berpikir kita seperti orang dunia yang hari-hari ini baper, yang hari-hari ini banyak mengirimkan berita-berita yang tidak pasti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita orang percaya
akhir zaman ini kita harus memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kita jangan goyah, ya. Artinya kita tak tergeserkan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menggeser Yesus di hati kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Firman Tuhan bilang, ketelanjangankah, kelaparankah, pedangkah, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Harusnya kita syukurin itu, ya. Kalau di tempat-tempat lain sudah banyak orang yang mengalami kesulitan, ya. Kalau di beberapa berita yang saya lihat, orang sudah tidak dimakamkan lagi karena sudah tidak ada yang bisa menanganinya gitu. Peti mayat ditaruh saja di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita yang ada hari ini, kita harus tetap berdiri teguh. Dia jangan tergoyahkan oleh keadaan apapun, ya. Kalau kita menyaksikan berita-berita, iman kita harusnya tetap kuat, ya. Justru itu memacu kita. Keadaan dunia yang kita lihat, yang kita dengar hari-hari ini, ya, berita-berita, mungkin ada bermunculan pengajaran-pengajaran hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mungkin hanya orang bisa menggunakan itu untuk mendongkrak popularitas dan lain sebagainya, ya. Entah di dunia, entah di dalam kerohanian, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk bisa mendongkrak popularitas, ya. Tapi kita yang ada hari ini, bukan karena popularitas kita tak tergoyahkan, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita ingin tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang penting dalam hidup ini, ya. Banyak orang mundur dengan situasi yang sekarang ini terjadi. Banyak orang drop hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang kecewa hari-hari ini. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, ingat bahwa kita ini dikasih Tuhan. Hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita ini ada dalam perhatian Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi jangan geser iman percayamu. Tetap ada dalam iman percayamu hari-hari ini, ya. Jangan jual iman kekristenanmu hanya karena persoalan yang sedang terjadi, supaya kita gampang hidup, supaya kita punya kenyamanan dan lain sebagainya, supaya kita dapat fasilitas hari-hari ini. Tapi kita justru meninggalkan Tuhan, tapi justru kita menggeser Tuhan dari hati kita, dari hidup kita, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita hidup melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti kita sedang menggeser iman percaya kita. Kita sedang membuat pergeseran-pergeseran yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita, jangan goyah, ya. Jangan mengalami kegoyahan, jangan mengalami goncangan apapun dalam hidup ini. Memang segala sesuatu akan tergoncang, tapi iman percayamu jangan sampai tergoncangkan, jangan sampai tergantikan oleh keadaan apapun yang ada di dunia ini. Dunia memang menjanjikan kenikmatan, dunia memang menjanjikan banyak hal, gitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang yang kita lihat, apa yang bisa dijanjikan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Semua mengalami kemerosotan, gitu, ya. Semua mengalami lockdown, gitu. Semua pembatasan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya di hadirat Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja kita tidak mengalami pembatasan. Tuhan bilang welcome, Tuhan bilang datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Hari-hari ini orang harus berdoa, hari-hari ini orang harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya lihat di YouTube orang berdoa, tidak peduli lagi sekarang mau corona. Pokoknya orang cari Tuhan, gitu, ya. Orang berlutut di jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ini waktunya, ya. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya kita mencari Tuhan, menemukan kekuatan di dalam Tuhan.
Jangan kita hanya tahu bahwa Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, sumber kuasa, sumber mujizat. Tapi kita sendiri tidak lari kepada Tuhan. Kita sendiri tidak datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Amin. Ya, jangan geser iman percayamu. Ya, jadi kalau ada godaan, ada iblis yang datang menggoda, sudahlah tinggalkan Tuhan. Ngapain ibadah? Ini waktunya santai dulu. Kamu capek setiap hari pelayanan, setiap hari berdoa, setiap hari ada kegiatan ibadah. Ayo santai gitu ya. Kita mau santai kemana? Mau jalan kemana coba? Semua orang harus disuruh diam di rumah. Ya, jadi keadaan diam di rumah aja itu membuktikan bahwa Tuhan ingin kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita ingin membangun kekuatan di dalam Tuhan. Kita ingin merasakan kuat di dalam Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, di situ dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu punya pengertian sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, itu pengertian dari bahasa aslinya, ya, bahwa giatlah itu punya pengertian sangat berlimpah-limpah dalam kualitas dan kuantitas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan giat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di tengah situasi yang sekarang ini tidak ada persekutuan-persekutuan, Tuhan bilang kamu harus giat untuk melayani Tuhan, giat melayani keluarga, giat melayani sesama, peduli pada sesama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan kita seperti orang-orang akhir zaman. Firman Tuhan bilang bahwa manusia akhir zaman itu egois, manusia akhir zaman itu mementingkan diri sendiri, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Kasih kebanyakan orang hari-hari ini mulai dingin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangun sesuatu yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan bilang kalau kamu peduli pada orang yang paling lemah ini, itu kamu mengasihi aku, kamu memperhatikan aku, kamu tidak membiarkan aku telanjang, kamu tidak membiarkan aku, gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang mungkin kita jumpai di jalan-jalan yang membutuhkan kasih, gitu ya. Kita tidak hanya sekedar bisa nyanyi lagu mereka perlukan. Kita tidak akan pernah bisa bawa kasih kepada orang lain kalau kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus bilang belajar padaku, gitu ya. Yesus melakukan semua. Dia keluar kampung, masuk desa, kota dan lain sebagainya, melakukan semua yang dikehendaki oleh Bapaknya. Nah, bagian kita adalah melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Ya, pelayanan itu bukan hanya pelayanan di mimbar saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pelayanan itu banyak hal. Yesus melakukan banyak hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, berkumpul dengan orang, menasihati orang, ngobrol, gitu ya. Ya, apa saja yang Yesus lakukan, hal-hal yang positif, gitu ya, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Memberitakan kabar baik sampai ke seluruh dunia. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa situasi ini membuat kabar baik bisa didengarkan di mana saja. Ya, kita bersyukur bahwa situasi seperti ini, gereja ini pun Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kemana saja, untuk membagikan kekuatan firman kepada orang lain, termasuk hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa saja bisa menyaksikan live streaming ini, ya. Seluruh dunia bisa menyaksikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau orang di luar negeri sana pasti tidak mengerti bahasa saya ini, ya. Tapi sekarang kan ada terjemahan, gitu ya. Tinggal klik aja, sudah bisa diterjemahkan.
Dari bahasa Indonesia ke bahasa Afrika mungkin bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini kesempatan bagi kehidupan kita, bahwa kita harus semakin giat, kita harus semakin berkualitas di dalam melayani Tuhan, selalu semakin berkualitas di dalam mengasihi Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, giatlah itu punya pengertian sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Berapa banyak waktu yang harus kita berikan? Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata giat itu artinya punya waktu yang berkesinambungan, continue, terus menerus gitu ya. Tidak berhenti hari Senin, nanti hari Minggu lagi baru saya beribadah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap waktu kita harus punya sesuatu yang berkualitas, yang punya kuantitas yang banyak ya. Kita harus semakin banyak punya waktu untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara hari-hari ini. Anda bangun tidur berdoa, bersekutu kepada Tuhan, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Ada mesbah keluarga yang Tuhan siapkan hari-hari ini. Tuhan siapkan waktu untuk kita stay at home Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, supaya kita belajar membangun kualitas di dalam keluarga kita, belajar membangun keintiman yang punya kualitas dengan Tuhan. Di situasi ini semua orang bisa belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Semua keluarga kita ajarkan untuk mereka pimpin pujian, untuk mereka berdoa meskipun singkat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Meskipun doa itu saja. Tuhan tidak pernah bosan dengar doa kita. Kita saja yang mungkin kadang jenuh. Oh doaku itu aja berputar-putar di situ. Ya kita mau berputar-putar di mana lagi? Di situasi itulah kita berputar-putar. Yang penting hati ini yang kita bawa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kualitas hati kita ya. Waktu kita yang harusnya semakin intens lagi kepada Tuhan. Bukan ketika kita perlu saja baru kita datang kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini ya, kadang kita tidak perlu apa-apa, kita pun harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan memerlukan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk datang berkomunikasi intim dengan Tuhan hari-hari ini. Ayo kita bangun keintiman dengan Tuhan, dengan kualitas yang semakin bagus, dengan intensitas waktu yang semakin banyak kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi jangan sekali-sekali saja kita datang kepada Tuhan. Jangan ketika kita butuh pertolongan baru kita datang kepada Tuhan. Jangan ketika ada persoalan baru kita bergumul kepada Tuhan. Ada atau tidak ada persoalan, baik atau tidak baik keadaan kita, kita harus tetap membangun hubungan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus menyapa Tuhan setiap hari. Ini yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang tetap kuat, terbangun dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita menjadi orang percaya yang ketika ada badai datang dalam hidup kita, Yesus menjadi kekuatan kita. Yesus ada di depan kita Bapak Ibu Saudara. Yesus menjadi tameng kita, menjadi perisai, menjadi gunung batu kita yang akan terus menopang kehidupan kita, menuntun kita sampai kita menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan ini, ya. Sampai Tuhan datang mengambil kita lagi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biar setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diberikan semangat. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kita bersekutu membangun keintiman dengan kualitas yang semakin baik lagi. Dengan intensitas waktu kita sediakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin firman Tuhan yang bisa kita dengarkan. Biar ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Saya percaya hidup kita hari ini diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di rumah dilawat Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, semangat baru. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti mencari Tuhan, jangan pernah berhenti untuk bersekutu kepada Tuhan. Bangunlah keintiman kepada Tuhan hari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Kami tahu berat pergumulan yang kami hadapi hari ini. Tapi ketika kami angkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan turun tangan hari ini atas hidup kami, atas rumah tangga kami,
terima kasih kalau situasi ini Tuhan izinkan masih ada di bangsa kami, di kota kami, di seluruh dunia ini. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya maksud yang baik bagi hidup kami. Bahwa tidak ada semua yang terjadi ini tanpa Tuhan kendalikan. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami tahu badai pasti berlalu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sedang memurnikan hati kami hari-hari ini. Tuhan sedang memurnikan motivasi kami Tuhan. Ketika kami tidak mencari Engkau, ini waktunya Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami keluarga kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Semua manusia hari-hari ini mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap berikan kami kekuatan. Buka hati setiap kami Tuhan, untuk semua datang kepadamu, bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih biar kabar baik yang kami dengarkan hari ini memberikan kekuatan bagi kami, memotivasi kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Hanya di dalam Engkau kami temukan kekuatan sejati Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami temukan damai sejahtera. Hanya di dalam Engkau kami bisa mengalami sukacita yang limpah dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Hari ini kami berdiri mewakili bangsa kami Tuhan, untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mengampuni kami, ampunilah setiap apa yang sudah kami lakukan Tuhan di atas bangsa ini. Dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan ampuni. Ketika kami menista Engkau Tuhan, ketika kami meninggalkan Engkau, ini waktunya Tuhan kami berbalik kepadamu Tuhan. Dari jalan-jalan kami yang salah Tuhan, berdoa berseru kepadamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pun berdoa hari ini Tuhan, pulihkan setiap keadaan jemaat-Mu di rumah sana Tuhan. Waktu mereka menyaksikan ini Tuhan, mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan turun tangan atas hidup mereka. Apapun persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, anak-anak, apapun itu Tuhan ada bagi hidup mereka hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga mengalami transformasi hari-hari ini Tuhan. Ada keintiman yang terbangun dengan baik hari-hari ini Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan intensitas waktu yang lebih banyak lagi kami luangkan untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan. Waktu kami khawatir hari ini, Tuhan gantikan kekhawatiran kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Waktu kami was-was, Tuhan memberikan kami pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan datang melindungi kami, Tuhan datang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar oleh virus corona, baik yang sudah positif Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjamah. Berkemurahanlah atas kehidupan mereka, berkehendaklah Engkau atas kehidupan mereka. Kalau Tuhan berkehendak maka mujizat terjadi, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati kota kami Tuhan. Lindungilah Tuhan, biar perekonomian boleh terus ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kendali-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menjatuhkan bangsa kami Tuhan, kalau ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bangsa kami ada dalam perhatian-Mu, kota kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berikan kekuatan kesehatan buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati juga para medis kami, lindungi mereka hari-hari ini Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Kami tahu hanya kekuatan daripada-Mu itu yang akan melindungi hidup mereka. Para aparat kami juga Tuhan menjaga, melindungi dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tetap mereka diberikan kekuatan semangat baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu limpah bagi hidup kami. Dan hari ini
kami temukan kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.